Plaza Ceremony raih penghargaan internasional di IKN ya guys. Wah, udah ada aktivitas perekonomian. Bule-bule ganteng, handsome. Very handsome. Bule-bule ganteng juga tidak mau ketinggalan ke IKN ya. Wah, sama orang-orang besar di Indonesia kali ini ini. ada berita William gembira Danis. dari dunia internasional, di mana Plaza Ceremony Ibu Kota Nusantara berhasil meraih penghargaan internasional Honor Award pada ajang Dari Malaysia. Landscape Architecture Awards pada tahun 2026 Malaysia untuk kategori Architecture Landscape Awards. Design Award, yaitu profesional kategori. Penghargaan ini menjadi Landscape. pengakuan atas kualitas desain landscape dari Plaza Ceremony, di mana kalau kita lihat ini memadukan aspek estetika, fungsi ruang publik, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan kalau kita perhatikan, Plaza Ceremony ini menjadi satu ruang terbuka hijau yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kayaknya ada acara ini ya. Di mana ini terbukti sangat jelas Wow. dari jumlah kunjungan ke IKN pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Ramai sekali yang Jumlahnya udah mencapai sampai 300.000 orang IKN. ke IKN. Kalau libur Lebaran kemarin mencapai 352.000 orang. Jadi sungguh luar biasa sekali Lebaran datang ke antusiasme IKN guys. yang dimana kunjungan ini adalah kunjungan masyarakat seluruh Indonesia dari berbagai daerah, dan bahkan juga tidak jarang saya sering meliput Bhinneka kegiatan Tunggal Ika. masyarakat internasional di Plaza Ceremony ini. Berkali-kali ya, dalam waktu 1 tahun banyak sekali acara internasional juga yang digelar di acara-acara area Plaza internasional. Ceremony ini. Dan kalau saya tanyakan kepada orang-orang, semuanya itu takjub dengan kehadiran Plaza Ceremony di IKN ini, karena ini belum pernah ada di Indonesia kalau kita lihat. Dan ini kalau kita lihat merupakan karya 100% anak bangsa, baik itu dari arsiteknya Urban Plus yang bisa melihat kontur dan topografi tanah yang tidak rata, bisa dipadukan antara air dan tanah serta tumbuhan, kemudian bisa diaplikasikan dengan baik oleh kontraktor maupun para pekerja yang dimana tadi 100% anak bangsa Indonesia. Jadi perpaduan kolaborasi antara arsitek dan kontraktor serta berbagai stakeholder yang terkait bisa menciptakan satu landscape yang sangat indah yang meraih penghargaan internasional. Selain Plaza Ceremony, IKN juga terdapat berbagai macam plaza lainnya, di mana plaza di sini diibaratkan sebagai sebuah ruang terbuka hijau, yang dimana kalau di depan Istana Kepresidenan itu terdapat Plaza Ceremony, tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat umum. Dan kemudian setelah Plaza Ceremony itu tersambung dengan Plaza Beranda Nusantara atau Plaza Sipil, di mana di Plaza Sipil itu terdapat Taman Kusuma Bangsa yang berupa ya, dua Masya sayap Allah. Garuda. Kemudian ada Bukit Bendera dengan bendera 79 meter. Dan Bukit Bendera. ada juga bangunan Beranda Nusantara yang akan menjadi galeri ke depannya. Dan dari Beranda Nusantara itu Beranda dari Nusantara seluruh cantik nih. sumbu kebangsaan akan mengarah ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika, di mana terdapat 3 plaza, Plaza A, Plaza B, dan Plaza C. Dan yang sering dikunjungi adalah Plaza C, di mana disitulah tempat Tugu 0.0 IKN berada. Dan memang saat ini Plaza Bhinneka Tunggal Ika belum dibuka secara resmi untuk masyarakat umum, hanya baru terbatas saja. Akan tetapi sewaktu IKN baru dibangun di tahun 2022-2023, sewaktu itu
titik nol IKN masih berupa kotak biru kecil. Itu kunjungan membludak luar biasa, walaupun hanya itu saja yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Dan saya percaya ketika nanti titik nol dan Ini kawasan pasti ada Pasar acaranya Bhinneka nih. Tunggal Ika secara maksimal sudah bisa dibuka untuk masyarakat umum, tentunya tidak kalah membludaknya kunjungan ke titik nol IKN dibandingkan ke Plaza Seremoni dan Plaza Sipil. Pasti akan sangat luar biasa sekali antusiasme masyarakat untuk mengunjungi dan berfoto bersama di titik nol IKN. Jadi Plaza Seremoni, Plaza Sipil, dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika itu berada satu garis tegak lurus sumbu kebangsaan dari Istana Kepresidenan sampai ke kantor Otorita IKN. Dan nanti di belakang kantor Otorita IKN itu ada kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara yang tentunya nanti akan banyak area terbuka hijau juga di situ. Dan di belakang Pusat Kebudayaan Nusantara yang mengayomi seluruh suku dan budaya di Indonesia nanti akan tersambung dengan pusat peribadatan, yaitu tempat rumah ibadah 6 agama. Di situ ada satu plaza yang namanya Plaza Kerukunan. Dan selain itu juga ada 2 plaza lainnya yang berada satu sumbu di sebelah kiri dan sebelah kanan Istana Garuda. Kalau sebelah kiri itu mengarah ke Plaza Legislatif dari Istana Garuda yang mengarah ke kawasan perkantoran legislatif, yaitu DPR, DPD, dan MPR RI. Kemudian kalau sebelah kanan sayap Istana Garuda itu mengarah ke Plaza Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang dimana Plaza Yudikatif tadi tersambung dengan kawasan perkantoran yudikatif. Dan saya yakin semua plaza-plaza tersebut kalau sudah optimal dibuka untuk masyarakat umum pasti akan membludak kunjungan ke IKN, karena baru Plaza Seremoni saja yang dibuka dan Plaza Sipil itu sudah luar biasa sekali antusiasme masyarakat. Ratusan ribu orang ya dalam satu musim liburan. Nanti kalau seluruh spot dibuka, tentu gelombang kunjungan akan lebih besar lagi, karena memang kunjungan ke IKN itu tidak cukup dalam satu hari. Kalau menurut saya butuh waktu 1 minggu untuk bisa eksplor keseluruhan yang sudah rampung di wilayah IKN saat ini. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa, mari kita dukung karya besar masterpiece Ibu Kota Nusantara ini, rombongan yang dimana dibangun oleh 100% karya anak bangsa Indonesia. Dan semoga Ibu Kota Nusantara ini bisa segera difungsikan untuk menjadi pusat pemerintahan, karena dengan adanya pusat pemerintahan di tengah-tengah Indonesia itu akan sangat mudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia Timur nantinya. Dan tentunya dana bagi hasil untuk wilayah Indonesia Timur bisa lebih besar, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan sampai ke seluruh Indonesia. Dan tentunya kehadiran Ibu Kota Nusantara ini akan meringankan beban Jakarta, dimana kalau kita lihat Jakarta berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan, seru ya ada acara kayak gini, ibu kota ekonomi, dan acara kalau kebudayaan kita lihat, gitu. Tentu Jakarta menjadi kota terpadat di dunia saat ini karena menanggung semua beban tersebut. Dan pernah ada satu artikel mengatakan bahwa kerugian Jakarta akibat macet dan banjir saja mencapai puluhan triliun rupiah. Masya Allah, dan banyaknya. Tentunya kerugian itu bisa diminimalisir dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Nusantara, sehingga beban Jakarta bisa berkurang, lebih kemas kemudian ya. penataan kota Jakarta bisa lebih maksimal, sehingga kerugian akibat macet dan banjir bisa dikurangi, dikonversi untuk menjadi Jakarta menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi global,
yang tentunya akan menguntungkan Indonesia dalam segi ekonomi dan perdagangan internasional. Nah, itu dapat saksikan tadi IKN yang semakin diakui dunia katanya kan, baru meraih award design landscape yang terbaik di dunia, dan MLAA katanya 2026 landscape design yang luar biasa gitu. Kita melihat bagaimana tadi dikunjungi oleh ramai sekali masyarakat Indonesia, apatah lagi kalau warga-warga negara asing yang datang, dan tidak ketinggalan juga untuk menjadikan IKN sebahagian daripada tujuan wisata mereka itu. Dan apapun kita melihat bagaimana keindahan IKN itu memperlihatkan kejayaan Indonesia untuk melakukan sesuatu karya anak bangsa yang luar biasa menurut As, yang berjaya untuk mendapatkan pelbagai anugerah yang terbaru ini. Dan kita melihat bagaimana kebolehan Indonesia untuk mencipta ataupun menjadi sebuah negara berdaya saing yang untuk bersama dengan negara-negara maju yang lain pastinya juga mampu untuk menciptakan ibu kota baru yang luar biasa. Dan suka sekali arsitekturnya begitu luar biasa, punya visi dan misi yang besar daripada idenya Pak Jokowi. Dan akhirnya kita melihat ramai juga yang sebenarnya yang masih lagi berkata yang tidak bagus lah tentang IKN, merugikan atau apa aja. Pastikan ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang cons, dan itu biasa. Apapun harus diteruskan, harus dibuktikan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhannya bahwa IKN ini adalah tentang pelaburan negara Indonesia yang sangat-sangat berbaloi, yang harus didukung oleh semua masyarakat. Ya, bagaimana kita melihat daripada nol itu dari bentuk geografis muka buminya itu sebuah hutan yang lebat gitu. Di Kalimantan itu kita melihat bagaimana bisa terbina sebuah kota yang luar biasa desainnya kita lihat hari ini. Dan kita mendoakan agar kelancaran, agar lancar segala urusan sehingga selesai gitulah kan, sehingga berlakunya perpindahan secara keseluruhannya dari Jakarta, pentadbiran dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Mengharapkan yang terbaik pastinya. Ini karya luar biasa anak bangsa Indonesia. Bagaimana teman-teman As melihat semegah ini IKN, perasaannya kayak gimana? Punya pengalaman datang ke IKN, dan As baru tahu sebenarnya cuti liburan lebaran barusan itu udah menjadikan IKN itu salah satu kunjungan. 300.000 datang ketika libur lebaran barusan, Masya Allah. Biasanya kita kan lebaran ke rumah-rumah gitu kan, pulang kampung gitu, tapi ini sekarang udah jadi destinasinya IKN. Masya Allah, Masya Allah. Oke, tutup komen di bawah karena As juga mau tahu perasaan dan juga pandangan, juga pengalaman teman-teman As di channel ini yang sudah berkunjung atau pernah berkunjung ke IKN sendiri, kayak gimana perasaannya. Tutup komen di bawah. Ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.